Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mempersiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudari-saudara terkasih umat Allah yang dicintai. Tidak terasa 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita merayakan dan mengenangkan bagaimana Dia yang kita imani, yang awalnya dicintai oleh para rasul, meninggalkan mereka untuk mulai mengutus, mempersiapkan para rasul, mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Hari ini gereja mengenangkan bagaimana Tuhan Yesus yang terangkat ke surga menjadi salah satu bukti tentang kealahan Kristus, menjadi sebuah kekuatan bagi umat Kristiani untuk semakin percaya akan Dia yang diutus oleh Allah. Maka kita yang saat ini berhimpun, khususnya bersama keluarga di rumah, mari sekarang kita membawa seluruh hati kita, membawa seluruh hidup kita untuk makin percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah pribadi yang layak untuk diimani dan sembah. Dan menyadari semua kerapuhan, kelemahan kita, di awal perayaan ini mari kita hening sejenak. Kita menyadari semua kedosaan yang pernah kita buat, menyadari juga setiap kerapuhan yang pernah kita lakukan. Dan kita mohon rahmat belas kasih dan pengampunan Allah. Perayaan Ekaristi sore ini juga dimohon dalam intensi dari keluarga Bapak Paulus I. Heru untuk mendoakan Bapak Paulus Juliar Lamuji yang telah meninggal dunia 8 tahun yang lalu. Yang kedua, permohonan dari keluarga Ibu Chong untuk Bapak Yohanes Chong yang juga sudah meninggal dunia 44 tahun lalu. Semoga Bapak Paulus Juliar Lamuji dan Bapak Yohanes Chong yang telah menghadap Allah berbahagia dalam keabadian dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan naik ke surga,
agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami gerejamu akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke surga. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, pada orang yang kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu, penebus kami, telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu, agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dan naik ke surga, yang kini bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan mulia sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Sebab beginilah katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jawabnya, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu,
Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa di atas tahtanya yang kudus. Ia bersemayam. Allah telah naik
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini secara khusus kita memang merayakan perayaan ini secara daring kembali, mengingat situasi yang terjadi di kota Palembang. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk terus merayakan misteri-misteri iman kita, yang salah satunya kita rayakan hari ini sesuai dengan kredo yang juga selalu kita ucapkan dalam setiap perayaan Ekaristi, khususnya Minggu dan Hari Raya. Misteri iman yang kita hidupi adalah Yesus yang naik ke surga. Itu dalam kredo selalu kita ucapkan. Nah, untuk mengawali permenungan ini, apakah Anda kenal orang yang bernama Jerry Siegel dan Joy Shuster? Jerry Siegel dan Joy Shuster, rasanya mungkin nama ini cukup asing. Tetapi kalau saya mengatakan apakah Anda sebagian kenal dengan tokoh yang bernama Clark Kent, tentu sebagian kita tahu siapa Clark Kent itu. Clark Kent adalah tokoh fiktif yang ditampilkan dalam buku majalah komik dan juga sudah difilmkan. Nah, tokoh ini diciptakan oleh orang yang tadi saya sebut, Jerry Siegel dan Joy Shuster. Yang satu penulis ceritanya, yang satu sebagai ilustratornya. Dari gambar-gambar itulah akhirnya diperbaiki sampai yang sekarang yang kita kenal Clark Kent sebagai seorang Superman. Nah, saudara-saudari, bagi kita yang kenal tokoh fiktif ini, tokoh karangan atau tokoh imajinasi ini, kita bisa melihat dua sosok yang hadir dalam satu pribadi. Sosok Clark Kent sebagai pribadi yang manusiawi, dan sosok Superman sebagai sosok yang dikenal oleh warga dalam kisah itu sebagai pribadi super. Sebagai seorang manusia biasa, Clark Kent dididik oleh orang tua angkatnya untuk menjadi pribadi yang rendah hati, untuk tidak menampilkan kekuatannya sembarangan, untuk tidak menunjukkan kehebatannya itu demi sebuah popularitas. Dan ternyata orang tuanya berhasil mendidik Clark Kent yang adalah Kal-El sebagai manusia yang berasal dari planet Kryptonite. Kita tahu bagaimana Clark Kent ini berjuang untuk menjadi manusia biasa dengan tidak mudah. Seringkali ketika dia masih remaja, perasaannya untuk menunjukkan itu masih cukup besar. Tetapi ayahnya sangat sabar sehingga mendampingi pribadi ini menjadi tokoh yang sangat humble, yang sangat rendah hati. Kita bisa melihat setiap kali berjumpa dengan banyak orang, dia selalu tampil polos. Dia tampil dengan seolah-olah tidak punya apa-apa, seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan hebat apapun. Dia menutupi jati diri yang sesungguhnya dengan segala kesederhanaannya. Kacamata yang membuat dia semakin culun, jas atau bajunya yang rapi, tetapi dia bisa bekerja dengan baik. Nah, itu satu sisi tentang Clark Kent. Tetapi ketika warga membutuhkan kehadirannya, dia meninggalkan samarannya itu untuk menjadi pribadi yang hebat,
bisa terbang secepat kilat, bisa kebal dengan peluru bahkan rudal. Dia juga bisa sekuat kilat, secepat kilat. Dia juga mempunyai mata super yang bisa menembus jarak kilometer, bisa dengan mata X-ray-nya, bisa memanaskan, bisa meniup dengan membuat menjadi beku, dan semua kekuatan super yang ada pada dirinya itu bisa muncul. Nah, saudara-saudara terkasih, pribadi ini luar biasa. Kita sudah tahu siapa tokoh fiktif ini. Saya ingin melihat dalam perspektif refleksi saya kira Jerry Siegel dan Joe Shuster ini juga terinspirasi dengan iman yang mereka miliki, yaitu iman kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka ingin melihat sosok hebat di antara umat manusia. Maka ada film Superman yang satu sequelnya berjudul God Among Men, Dewa di antara manusia. Dan betul, Superman, Clark Kent itu menjadi dewa di antara manusia, tetapi dia tidak menjadi sombong, dia menjadi sangat rendah hati. Dan saya merasa dalam refleksi saya, Jerry dan Joy ini terinspirasi dari Kristus. Pribadi yang super, yang mengatasi segala-galanya, meskipun kalau Tuhan Yesus ditembak ya pasti mati ya waktu itu, tetapi tidak terjadi. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, Yesus mau hadir ke dunia menjadi manusia yang lemah, tetapi dia adalah pemilik segala-galanya. Semua kekuatan yang ada, dia yang memberi. Semua kesembuhan yang ada, dia yang memberi. Tetapi Tuhan Yesus tampil dalam kesederhanaan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini gereja merayakan misteri iman tentang terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, sebenarnya ini mau menggambarkan dua pesan, menunjukkan kepada kita dua pesan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang identitas diri Yesus yang semakin sungguh dikenali para rasul, dan juga harusnya menjadi identitas yang kita kenali sebagai orang beriman Kristen. Yang kedua, dengan peristiwa kenaikan Tuhan ini, kita diingatkan tentang amanat agung surga yang harus kita selalu ingat. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat yang pertama, identitas diri Yesus yang harus semakin kita pegang sebagai kekuatan iman kita. Saudara-saudari, dalam bacaan yang pertama tadi dikatakan berulang-ulang kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para rasul. Berulang-ulang kali, dan kalau kita menghitung sejak kebangkitannya sampai hari ini 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri. Bukan lewat mimpi. Kalau perjanjian lama, malaikat atau Allah ingin mengabarkan sesuatu kepada manusia, datang melalui mimpi. Bahkan ayah dari Tuhan Yesus juga dikabarkan melalui mimpi, supaya mengerjakan sesuatu itu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus yang hadir berulang-ulang kali tidak melalui mimpi, tetapi melalui perjumpaan yang langsung menyapa. Mulai dari Maria Magdalena, para Maria yang lain yang mengunjungi kubur, yang kemudian para rasul ketika mereka berkumpul, kemudian di pantai Galilea, dan banyak tempat. Dua Emmaus, dan masih kisah-kisah yang tersembunyi yang tak tercatat dalam kitab suci. Dan semua mengalami itu. Dan akhirnya mereka percaya Yesus sungguh-sungguh bangkit. Itu pertama. Tetapi ternyata tidak cukup di situ. Yesus yang terangkat ke surga ingin meyakinkan iman para murid, juga kita, bahwa Kristus mengatasi hukum alam. Yesus mempunyai kuasa atas apapun, termasuk mengatasi hukum alam. Buktinya apa? Dia dapat terangkat ke surga tanpa bantuan apapun. Seperti tokoh fiktif tadi ya, Superman, tanpa sayap pun dia bisa terbang sebenarnya. Tapi bagaimana Superman bisa terbang? Dia digambarkan mengalahkan gravitasi bumi, sehingga dia bisa terbang, dan kalau jatuh ke bumi pun, bumi bisa jebol, ditembus sampai ke dalam intinya. Yesus mengalahkan hukum alam. Ini adalah bagian kedua
ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia juga mengalahkan hukum alam. Manusia seharusnya tenggelam dalam air, tetapi Tuhan Yesus malah berjalan di atasnya. Dan yang kedua ini adalah Tuhan Yesus yang bisa terangkat ke surga, kemudian melewati batas dunia tanpa harus terbakar oleh atmosfer. Artinya ada misteri yang tidak bisa kita jelaskan dengan pengetahuan kita yang sangat sederhana ini. Dan menurut saya justru dengan peristiwa kenaikan ini, kita semakin diyakinkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia manusia benar yang dibangkitkan oleh Bapanya. Apapun yang dia kerjakan dibenarkan oleh Sang Bapa. Dan setelah tugasnya selesai, terbukti Yesus diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Ini juga pengakuan kepada umat manusia yang percaya bahwa Yesus adalah benar-benar manusia yang benar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dua kejadian ini seharusnya membuat kita semakin bangga. Tidak pernah ada manusia yang real, yang nyata, yang bisa naik. Kalaupun bisa naik, itu hanya sebatas magic. Kemudian pada titik tertentu turun. Atau kalaupun bisa terangkat dari bumi, dia menggunakan sarana-sarana seperti Iron Man itu ya. Pakai apalah, saya nggak tahu. Tetapi sekali lagi itu dengan sarana. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia adalah Raja atas alam semesta, maka dia mempunyai kuasa atas apapun sesuai dengan kemauannya. Itu pesan pertama. Pesan kedua adalah amanat agung yang harus selalu kita ingat. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama tadi dikatakan, mana tadi? Oh maaf. Bacaan pertama, sorry. Nah, dalam suratnya kepada Theophilus, Lukas menuliskan tentang engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini berbicara tentang akhir zaman. Jadi kalau ada orang yang bertanya kapan akhir zaman akan datang, kamu gak usah tahu. Itu urusan Bapa. Bapa punya waktu sendiri, maka kita tidak perlu jatuh pada ramalan-ramalan tentang akhir zaman, karena Tuhan mengatakan dengan jelas, kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi, nah ini penting, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini pesan Tuhan Yesus yang ditangkap oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, yang dia sampaikan kepada Theophilus. Theophilus itu artinya anak Tuhan. Theo itu Theos, Tuhan. Philus atau Filius itu adalah anak. Itu nama samaran sebenarnya. Theophilus itu mau menggambarkan kita yang percaya. Kita anak-anak Tuhan, Theophilus. Saudara-saudari, dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga mengatakan pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Jadi pesan ini jelas. Tugas Tuhan Yesus sudah selesai dan sekarang kamulah yang harus menjadi saksi dari apa yang sudah pernah kerjakan dan kulakukan. Saudara-saudari, tugas kita bukan menanti akhir zaman, tapi tugas kita adalah melanjutkan karya Kristus yang sudah dimulai, diteruskan para rasul, dan kemudian oleh gereja Kristus yang kudus. Nah, kita di bagian berikutnya. Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Orang-orang yang percaya akan ditandai dengan kemampuan untuk mengusir setan demi nama Tuhan. Bicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut, meletakkan tangan atas orang sakit. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada para rasulnya di awal. Jadi para rasul tidak perlu khawatir.
Mereka akan pergi mengusir setan, bicara dalam bahasa yang baru yang sebelumnya mereka belum pernah tahu, memegang ular, tidak perlu takut dengan bisa, meminum racun, tidak akan mati, meletakkan tangan, mendoakan, akan menyembuhkan. Mengapa ini dikatakan Tuhan Yesus? Supaya ini menjadi tanda bukti kebenaran dan kuasa ajaran Kristus. Menjadi tanda bukti kebenaran dan kuasa ajaran Kristus. Kalau ada agama-agama yang menyaksikan tentang kekristenan, ini buktinya bahwa agama Kristen juga adalah agama yang benar. Maka Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada para rasulnya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan terbebas dari bahaya-bahaya maut seperti yang dialami oleh Paulus dan para rasul yang lain. Saudara-saudari, itu pada zaman gereja perdana, supaya makin banyak orang percaya betapa Kristus pantas untuk diikuti. Maka para rasul itu pergi mana-mana itu gak perlu takut. Filipus ketika sudah mempertobatkan atau membaptis sida-sida Ethiopia, tiba-tiba berangkat sudah di tempat yang lain dalam jarak yang cukup jauh, ratusan kilo, langsung pindah ke kota yang lain, dibawa oleh Roh Kudus supaya tidak capek-capek lagi harus berjalan. Mengapa? Karena memang harus mengerjakan tugas yang harus cepat. Itu pada zaman para rasul. Lalu bagaimana zaman setelah para rasul? Kesaksian harus tetap dilanjutkan. Maka Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dengan cara memberikannya kepada setiap orang yang percaya. Maka kita tahu ada mujizat-mujizat yang terus terjadi di tengah-tengah umat manusia sampai sekarang. Kalau ada agama-agama yang mengatakan mereka mempunyai kemampuan, tidak apa-apa. Agama kita pun juga diberi kuasa, bahkan lebih untuk menunjukkan kuasa Allah dalam diri gereja. Contohnya apa? Supaya banyak orang percaya. Pertama, kesembuhan. Karya gereja tentang rumah sakit itu diawali tentang cinta kepada orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang miskin, yang menderita. Itu karya hospital. Karya hospitality itu kan keramahan ya. Jadi hospital itu menyambut orang-orang yang menderita untuk dikuatkan kembali. Itu karya kesembuhan. Banyak orang tersembuhkan karena sapaan-sapaan kebaikan. Para biarawan-biarawati menyapa supaya mereka dikuatkan. Dan itu juga mujizat yang dikerjakan melalui manusia-manusia percaya. Kemudian mujizat yang lain, orang-orang kudus ketika berdoa tanpa diketahui, mereka bisa terangkat dari bumi dan disaksikan orang-orang di sekitarnya. Saya lupa nama santo-santonya, tetapi beberapa orang itu ketika berdoa bisa terangkat, disaksikan oleh banyak orang. Juga ada jasad-jasad yang utuh sampai sekarang. Artinya itu juga bagian dari mujizat orang-orang yang benar dibenarkan Allah. Juga ada seperti contoh Padre Pio, bilokasi, dalam waktu yang bersamaan ada di dua tempat. Kalau bukan karena kuasa Allah, rasanya tidak akan mungkin terjadi. Mujizat yang lain adalah stigmata, supaya orang-orang yang percaya melihat keagungan luka-luka Kristus itu. Luka-luka yang seharusnya berbau amis, tetapi justru beraroma segar, wangi, dan itu dialami juga oleh orang-orang yang pernah dekat dengan beberapa santo-santa yang mengalami stigmata. Tempat-tempat ziarah yang selalu dikunjungi banyak orang untuk meminta sesuatu, dan banyak di antara mereka yang terkabulkan doanya. Ini juga membuktikan bahwa tempat-tempat ziarah itu menjadi sarana Tuhan menunjukkan kuasanya supaya orang makin percaya kepada Kristus. Saudara-saudari terkasih, maka bagi kita yang saat ini hidup di zaman ini, tugas kita
adalah menjadi orang-orang hebat, tetapi menjadi pribadi yang rendah hati. Kita adalah anak Allah. Maka mari belajar seperti kisah fiktif tadi, Superman. Kita juga adalah orang-orang super. Karena apa? Karena kita diangkat oleh Kristus menjadi saudara-saudaranya. Tetapi kita diajak untuk tampil humble, tampil rendah hati. Kekuatan kita hanya satu, cinta kasih. Seperti Superman tadi juga, dia mencintai umat manusia meskipun dia bukan dari dunia ini, dari planet Kryptonite. Nah, saudara-saudari, meskipun tokoh fiktif, tetapi ini juga mengajak kita, mari menjadi orang-orang super bagi sesama, tapi dengan berlaku rendah hati. Kita menjadi kuat bukan karena kita perkasa dalam fisik, tapi kita menjadi kuat karena kita mempunyai cinta kasih yang besar kepada Bapa. Tuhan memberkati. Amin. Menyadari panggilan kita sebagai anak-anak Allah, marilah sekarang kita kembali memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga. Kita yakin bahwa Dia tetap bersama kita, sebab Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendampingi kita. Maka marilah bersama-sama kita menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah Bapa di surga. Bagi semua bangsa, semoga Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh-Nya agar semua bangsa percaya kepadanya dan menjadi murid-murid-Nya yang akan meneruskan karya penyelamatan dunia yang telah dirintisnya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang mengalami nasib malang, yang ditimpa kesusahan dan penderitaan, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan kekuatan kepada semua orang yang mengalami penderitaan, agar mereka bertemu dengan murid-murid-Nya dan mendapatkan pertolongan serta penghiburan yang sangat mereka harapkan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan roh keberanian di dalam hati kita, agar kita berani memberi kesaksian iman dalam keluarga, di tempat kerja, dan dalam masyarakat. Semoga Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita, agar kita menjalankan tugas sehari-hari dengan semangat yang bernyala, penuh gairah dan harapan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Yesus yang mulia, bila kami memohon sesuatu dalam nama-Mu, Engkau berjanji akan mengabulkannya. Maka dengarkanlah doa kami dan tinggallah beserta gereja selantiasa. Engkau yang hidup dan bertahta, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan pencampuran air dan anggur ini, semoga kami pun diperkenankan mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang juga telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga persembahan yang kami siapkan berkenan kepadamu. Tuhan, bersihkan aku dari kesalahanku dan sucikan aku dari dosa-dosaku. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putra-Mu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi. Demi Kristus putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini, Tuhan Yesus, Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia pulang kepadamu ya Bapa, untuk tidak untuk meninggalkan kami, manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia, kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi.
surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami, secara khusus yang kami doakan pada perayaan ini, Bapak Paulus Juliar Lamuji dan Bapak Yohanes Chong, dan semua orang yang juga berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjanjikan kepada kami Roh penghibur, Roh-Mu sendiri, agar Dia menuntun kami pada kebenaran, dan lewat kebenaran itu kami menemukan damai yang sejati. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara terkasih umat Allah yang dicintai Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami hidup di dunia ini dan menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Silakan duduk sejenak. Mohon perhatiannya untuk beberapa informasi hasil keputusan Tim Satgas COVID San Frades dan DPP Harian mengingat kondisi pandemi saat ini di wilayah Kota Palembang. 1. Misa offline mulai tanggal 13 Mei ditiadakan. 2. Apabila situasi sudah memungkinkan, misa offline dimulai lagi tanggal 30 Mei hari Minggu jam 7 pagi. 3. Misa harian mulai tanggal 14 Mei dilaksanakan pukul 5.30 di Kapel Santo Yosep. 4. Misa hari Sabtu mulai tanggal 15 Mei ditiadakan sampai waktu yang belum ditentukan. 5. Untuk jadwal petugas liturgi, menyesuaikan jadwal misa yang telah ditentukan. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama memulai habitus baru untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 dengan taat dan setia melakukan hal-hal yang kecil dan juga dengan mengikuti dan menaati seluruh imbauan pemerintah, agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal kembali. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudari-saudara terkasih, kita memang merayakan perayaan ini dalam situasi daring kembali, tetapi terima kasih kepada semua petugas liturgi yang membantu kita dalam perayaan ini, rektor, pemazmur, dan juga dari KOR, organis yang membantu kita dalam perayaan ini. Terima kasih. Supaya menjadi kemeriahan, maka saya sangat berterima kasih kepada semua petugas yang mempersiapkan perayaan-perayaan ini. Saudara-saudari, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada Anda, keluarga-keluarga yang telah membantu program paroki dalam banyak hal, secara khusus program paroki tentang orang tua asuh yang selama kurun setahun yang lalu sudah membantu anak-anak di paroki ini untuk bisa mendapatkan pendidikan di sekolah. Terima kasih saya secara pribadi atas kemurahan hati Bapak dan Ibu membantu anak-anak dari keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah, tetap bisa ikut ujian, dan boleh menerima ijazah. Beberapa pengalaman menunjukkan ada keluarga yang hampir tak bisa, ada anak yang hampir tak bisa ikut ujian gara-gara tunggakan yang cukup besar. Ada anak yang tidak bisa meraih ijazah karena memang juga ada tunggakan, tetapi karena kemurahan hati keluarga-keluarga, maka anak-anak ini terselamatkan. Terima kasih. Dan saya sebagai pastor paroki juga tetap mengundang sekiranya Bapak dan Ibu dari keluarga-keluarga yang merasakan kelimpahan kasih Tuhan tetap boleh memberikan sedikit dari apa yang Tuhan beri dalam program orang tua asuh. Karena di paroki ini juga masih tercatat banyak anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Maka nanti bisa menghubungi Ibu Ignacia Julianti atau kami, Romo Paroki dan teman-teman DPP yang nanti bisa membantu untuk mengkoordinasikan program orang tua asuh ini. Dan yang kedua, hari ini sesuai dengan rencana,
di launching sensus data umat paroki San Frades. Jadi tim yang sudah mempersiapkan data dengan komputerisasi supaya membantu, mempermudah untuk keluarga-keluarga menginput data supaya tidak keliru, tidak salah nama, tidak salah tanggal lahir dan sebagainya, dan juga sekuritasnya sudah dijamin untuk difikirkan dengan masak. Dengan ini saya mewakili rekan-rekan panitia sensus data umat paroki membuka dan menyerahkan pelayanan ini kepada saudara-saudari yang kemarin sudah dibekali untuk membantu umat Allah yang ada di paroki ini untuk memasukkan data supaya nanti dalam masa depannya kita bisa membuat prioritas-prioritas dalam karya pelayanan di paroki ini supaya nanti semakin mengerucut, semakin tajam. Masih banyak, mungkin tidak semua, tapi nanti akan ada pilihan-pilihan prioritas. Maka dengan ini launching sensus data umat dibuka. Silahkan membantu rekan-rekan kita mendata supaya kita makin tahu dengan jelas berapa umat kita yang ada di sini. Dan tenang saja, semua data anak, suami, istri, maaf yang sudah meninggal pun juga nanti bisa dimasukkan karena akan terdata dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang dengan semangat kenaikan Tuhan, mari menjadi saksi Kristus yang tangguh. Kita berdiri, kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus Sang Putra Tunggal yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi saudara. Amin. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid juga menyatakan kemurahannya kepada saudara apabila ia datang untuk menghakimi dunia. Amin. Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi Bapa selalu mendampingi saudara sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Ave,